Selamat pagi, Shalom anak-anak. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Ibu Vero. Kita akan belajar PPKN. Kita pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem dan subtema 1 yang berjudul komponen ekosistem. Kompetensi yang akan kita pelajari pada tema 5 ini adalah yang pertama, mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Dan yang keempat, menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda, dan yang berikutnya adalah usaha-usaha dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, perhatikan gambar. Di situ tampak pada gambar adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Pada masa tumbuhnya rasa kebangsaan, banyak pemuda menyadari bahwa kemerdekaan itu sangat sulit diraih. Oleh karena itu, untuk menuju persatuan dan kesatuan antar organisasi pemuda, dilaksanakan kongres yang disebut Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda Pertama ini untuk menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda. Kongres Pemuda Pertama ini belum dapat terwujud karena rasa kedaerahan yang masih kuat. Kemudian diadakan Kongres Pemuda II, yaitu berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh utusan-utusan dari berbagai organisasi pemuda. Tujuan dari Kongres Pemuda kedua ini adalah yang pertama, melahirkan cita-cita perkumpulan pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, memperkuat perasaan kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Adapun hasil dari Kongres Pemuda kedua ini adalah menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sangsaka Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga, semua organisasi melebur menjadi satu nama, yaitu Indonesia Muda, dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu puncak pergerakan nasional. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda.
Kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Anak-anak perhatikan di dalam gambar. Tampak di dalam gambar adalah peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di negara kita Indonesia. Tentunya hal ini sangat berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia, kita berkewajiban untuk mempertahankan negara kita dari segala bentuk ancaman yang ada. Usaha pemerintah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain yang pertama, mengutamakan kepentingan rakyat dalam mengambil kebijakan politik. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai Pancasila. Dan yang keempat adalah menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak. Partisipasi rakyat di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan di berbagai lingkungan kehidupan, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Bentuk partisipasi di lingkungan keluarga antara lain: yang pertama, patuh dan taat aturan keluarga. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sehari-hari secara tertib dan teratur. Dan yang ketiga, rajin belajar bagi yang masih usia sekolah. Bentuk partisipasi di lingkungan sekolah antara lain: yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan hidup rukun dengan semua warga di sekolah. Ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan bentuk partisipasi di lingkungan sekolah. Perhatikan baik-baik, ada kegiatan sedang pembelajaran dengan tertib, ada kegiatan sedang berdiskusi, ada juga kegiatan sedang mengikuti kegiatan musyawarah kelas. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan di masyarakat antara lain: yang pertama, hidup rukun dengan tetangga, membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuan. Kita sudah masuk di dalam kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu keutuhan bangsa dan negara tetap terjaga apabila warga negara menjaga kerukunan antar pemeluk agama dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demikian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.